Punya ide brilian? Saya yakin punya. Tapi, ide aja nggak cukup kan? Pertanyaan paling pentingnya, ide itu bisa jadi duit nggak sih? Nah, buat jawab itu, kita harus mulai dari yang paling dasar banget. Ngertiin biayanya. Pasti pernah kan ngerasain momen aha gitu, tiba-tiba dapat ide yang rasanya wah jenius banget, tapi abis itu langsung deh muncul keraguan, pertanyaan yang bikin nggak bisa tidur. Tapi ini hitung-hitungannya masuk akal nggak ya? Jadi gini, sebelum kita ngomongin untung, kita wajib ngomongin biaya dulu. Ngertiin biaya yang sebenarnya itu fondasi loh, fondasi buat semua bisnis yang sukses. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini. Oke, ayo kita mulai. Biar gampang dicerna, kita bakal pakai satu contoh yang super simple dari awal sampai akhir, yaitu ngerencanain perjalanan pakai bus. Oke, pertama-tama, ada dua jenis biaya utama yang harus banget bisa kita bedain. Satu, biaya tetap. Anggap aja ini biaya yang keras kepala. Mau yang ikut 1 orang atau 100 orang, ya tetap segitu aja bayarnya. Contohnya, ya sewa busnya itu. Yang kedua, ada biaya variabel. Nah, kalau ini beda. Biayanya nambah terus buat tiap orang yang ikutan. Makin banyak orang, ya makin gede biayanya. Kayak tiket masuk atau snack misalnya. Nah, sekarang kita terapin ke contoh perjalanan bus kita tadi ya. Coba lihat deh di bagian tetap. Totalnya kan $225. Angka ini itu modal awal kita. Beban yang harus ditanggung bahkan sebelum ada 1 orang pun yang daftar. Terus, lihat bagian variabel, itu $20 per orang. Ini biaya tambahan buat tiap tiket yang kejual. Dua angka ini kunci buat semua hitung-hitungan kita nanti. Kalau digambarin, ceritanya jadi kayak gini nih. Bayangin biaya tetap kita yang $225 itu sebagai fondasi. Itu loh balok pertama yang datar. Nah, di atasnya kita tumpukin biaya variabel yang makin lama makin tinggi seiring nambahnya penumpang. Terus balok yang paling tinggi itu apa? Yap, itu total biaya kita. Kelihatan jelas banget kan gimana tiap penumpang baru itu nambahin beban biaya? Oke, soal biaya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, garis finish pertama yang paling penting dalam bisnis apapun. Nemuin yang namanya titik impas. Jadi, titik impas itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh titik ajaib di mana pemasukan kita pas banget nutupin semua biaya. Belum untung, tapi juga udah nggak rugi. Ini garis finish pertama yang wajib kita lewatin. Ayo kita lihat perjalanannya. Misal harga tiket kita $35 ya. Kalau cuma dapat 5 orang, kita masih rugi $150. Kalau 10 orang, ruginya ngecil jadi $75. Nah, lihat kan kita makin dekat. Terus pas dapat 15 orang, boom, angkanya 0. Pas, kita impas. Coba deh lihat baris terakhir. Kalau dapat 20 orang, akhirnya kita masuk zona untung. Artinya apa? Setiap orang setelah penumpang ke-15 itu udah jadi keuntungan bersih buat kita. Dan inilah dia momen ajaibnya, kalau kita lihat dalam bentuk grafik, coba perhatiin. Pas di angka 15 orang, balok total biaya sama balok pendapatan tingginya persis sama, $525. Ini titik keseimbangan yang sempurna, di mana kita udah stop rugi. Inilah target kita. Jadi, setelah semua hitung-hitungan ribet tadi, intinya cuma satu angka ini, 15. Ini angka keramat kita, angka yang ngerubah rugi jadi potensi untung. Lupain dulu yang lain, ingat angka ini, 15. Ngertiin biaya itu ternyata bukan cuma soal angka loh, tapi juga soal gimana caranya kita nggak kejebak sama beberapa perangkap pikiran yang sering banget bikin kita salah ambil keputusan. Sekarang, coba kita tes intuisi Anda dikit ya. Bayangin deh, Anda punya mesin tua, dulu belinya $7.000. Sekarang Anda mau pakai mesin itu buat proyek baru. Pertanyaannya, berapa sih biaya sebenarnya dari pakai mesin itu? Feeling pertama pasti bilang $7.000 kan? Salah besar. Angka $7.000 itu cuma hantu dari masa lalu. Itu yang namanya sunk cost atau biaya hangus. Duitnya udah keluar, udah lewat, udah hilang. Kalau Anda masih mikirin angka itu buat keputusan sekarang, wah itu salah satu jebakan finansial paling klasik. Biaya yang sebenarnya yang relevan buat keputusan Anda sekarang itu ya $3.000. Loh kok bisa? Gini, kalau Anda nggak pakai mesin itu, Anda bisa kan jual mesinnya dan dapat duit $3.000. Jadi, dengan memakai mesin itu, Anda sebenarnya ngebayar $3.000 dalam bentuk kesempatan yang hilang. Nah, inilah yang disebut opportunity cost. Dan ini angka yang benar-benar penting. Oke, kita udah belajar buat ngelupain masa lalu. Sekarang, kita lihat ke depan. Kalau dihadapkan sama dua pilihan, gimana cara milih yang paling pintar? Rahasianya simpel banget. Fokus cuma sama apa yang beda.
Ini namanya biaya incremental. Dan ini tuh kayak life hack buat ngambil keputusan. Nggak usah pusing ngebandingin semua detail kecil-kecil. Cukup fokus aja sama selisih biayanya. Tiba-tiba, keputusan yang tadinya ribet jadi jauh lebih gampang. Coba lihat tabel ini. Ada model A lawan model B. Anda bisa pusing bandingin harga beli, instalasi, perawatan. Atau Anda bisa pakai cara pinter. Langsung aja loncat ke kolom paling kanan. Incremental. Nah, kolom itu intinya. Cuma dengan sekali lihat, Anda langsung tahu persis berapa biaya tambahan dan penghematan kalau milih model B. Jauh lebih cepat kan? Oke, alat-alat yang barisan kita bahas itu oke banget buat keputusan saat ini. Tapi, kalau mau sukses jangka panjang, kita perlu lihat gambaran besarnya, yaitu keseluruhan siklus hidup proyek kita. Setiap proyek itu punya cerita loh, dari lahir sampai akhir. Mulai dari ide, terus desain, produksi, sampai akhirnya pensiun. Nah, perencanaan yang benar-benar cerdas, ini disebut life cycle costing, itu nggak cuma mikirin biaya hari ini, tapi ngira-ngira semua biaya di sepanjang jalan cerita ini, bahkan sebelum proyeknya dimulai. Terus, gimana caranya? Pakai alat keren yang namanya diagram arus kas. Anggap aja ini kayak peta finansial buat proyek Anda. Kita bisa petain semuanya, modal gede di awal, biaya operasional bulanan, bahkan bom waktu kayak biaya perbaikan besar di masa depan. Dan pasti gambarin data itu jadi cerita yang kelihatan. Lihat deh, tonjolan gede di tahun ke-0, itu modal awal kita. Terus ada biaya tahunan yang landai. Tiba-tiba di tahun ketiga ada lonjakan gede lagi buat perbaikan. Setiap proyek tuh punya irama kayak gini. Inilah sidik jari finansial yang unik dari proyek Anda. Jadi, rangkumannya apa aja nih? Pertama, pisahin biaya tetap sama variabel. Kedua, cari titik impas Anda. Ketiga, lupain biaya hangus, ingat biaya peluang. Keempat, kalau milih, fokus sama selisihnya aja. Dan terakhir yang paling penting, selalu pikirin keseluruhan siklus hidup proyeknya. Nah, sekarang Anda udah punya semua alatnya, Anda nggak lagi nebak-nebak, tapi Anda bisa benar-benar merekayasa kesuksesan finansial. Pertanyaan terakhir dari saya, dan ini buat Anda pribadi. Kira-kira, kisah keuangan seperti apa yang bakal diceritain sama ide brilian Anda selanjutnya?